Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husein_UC, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan kehadiran rumpun bambu yang kebetulan memang sudah banyak saya manfaatkan. Seperti sahabat tani bisa dilihat, untuk saya jadikan tempat fermentasi berbagai macam jenis pupuk organik, baik pupuk kandang maupun pupuk kompos. Karena di bawah rumpun bambu ini sahabat tani kaya dengan mikroorganisme dan juga agen hayati yang lainnya, termasuk trichoderma, bahkan juga terdapat kun bambu atau zat antibiotik, di mana tanaman akan memiliki daya tahan dan kekuatan karena ada zat antibiotiknya, ditambah lagi dengan hadirnya mikroorganisme dan juga trichoderma untuk mencegah jamur atau mencegah patogen-patogen yang merusak daripada tanaman kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan yang pertama, kita akan ambil yaitu akar bambu yang sudah lapuk, yang sudah menyatu dengan tanah, kemudian juga tanah humusnya, termasuk humus daun bambunya, yaitu daun bambu yang sudah lapuk. Nah, ini kita akan ambil semuanya, kita padukan menjadi satu ya, untuk kita jadikan berbagai macam kebutuhan. Nah, kebutuhan yang kita gunakan dari bahan yang kita ambil ini sahabat tani, diantaranya satu bisa kita juga jadikan sebagai bahan media tanam ya, tinggal kita campurkan dengan arang sekam, atau kalau tidak ada arang sekam, sekam mentah, ditambah lagi dengan pupuk kandang atau pupuk kompos, bisa kita gunakan 1:1:1. Nah, atau kita juga bisa sahabat tani untuk kita jadikan tempat untuk kita jadikan biang aktivator untuk pembuatan pupuk kompos. Jadi nggak usah kita menggunakan EM4 atau MOL, cukup bahan ini saja, tinggal kita campurkan dengan pupuk kandang. Dengan bahan yang kita ambil ini ya, kita bisa berikan 1:1. Nah, ini juga sudah cukup sahabat tani, karena ini kaya dengan agen hayati, baik mikroorganisme yang baik, termasuk juga trichoderma dan juga kun bambu zat antibiotik tadi, sehingga ini akan sangat bagus kita manfaatkan untuk media tanam atau pembuatan bahan-bahan pupuk organik lainnya. Nah, kali ini kita akan ambil semuanya, kita akan campurkan, yaitu tanah humusnya, kemudian humus daun bambunya atau akar bambu ya, daun bambu yang sudah lapuk, termasuk perakaran tanaman bambu yang sudah lapuk. Nah, ini kita jadikan satu. Nah, perakarannya seperti ini sahabat tani ini. Jadi ini sudah lapuk, sudah menyatu ya dengan tanah. Nah, ini kita campurkan semuanya, dan bahan ini nanti tinggal kita campurkan saja sahabat tani ya, bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan ya. Ini kebetulan ini akan saya gunakan untuk media tanam di polybag. Nanti kita akan campurkan dengan arang sekam satu, kemudian kita campurkan juga tanah humus daun bambu juga yang kita ambil di bawah rumpun bambu ya, atau tidak dicampur lagi dengan tanah. Ini kalau dominan tanahnya, cukup tanah ini saja kita gunakan, tinggal kita tambahkan dengan pupuk kompos atau pupuk kandang yang sudah matang. Itu sudah sangat bagus untuk kita jadikan media tanam, baik itu di polybag maupun di kita jadikan media tanam langsung di kebun untuk mengisi lubang tanam dari tanaman kita. Nah, ini sangat banyak sekali manfaatnya sahabat tani. Ini kita ambil, kemudian kita aduk sekaligus ya, agar ini bisa menyatu dengan tanahnya, humus daun bambunya, kemudian perakaran bambunya. Nah, ini setelah kita campur menjadi satu, nanti tinggal kita masukkan ke dalam karung ya, tinggal kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai macam kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan lain. Atau kalau sahabat tani ingin membuat pupuk organik yang cepat reaksinya, cukup kita ambil bahan ini, kita campurkan dengan batang pisang ya, kita cincang batang pisangnya, tinggal kita tambah lagi dengan daun gamal. Kalau tidak ada daun gamal, bisa juga eceng gondok atau daun-daun hijau lainnya. Tidak usah kita pakai atau kita menggunakan biang aktivator, cukup dicampur saja tiga bahan ini, yaitu pertama bahan yang kita ambil ini, kemudian ditambah dengan batang pisang yang sudah kita cincang halus, yang masih pasuk vegetatif ya, biar
pupuk yang kita buat itu cepat matangnya, juga reaksi dari pupuk itu juga akan cepat sahabat tani. Tinggal kita tambah lagi eceng gondok. Kalau ada eceng gondok tidak ada, bisa kita menggunakan daun gamal, kemudian daun lantoro atau bakasida ya, yang biasa kita buat jamu. Nah ini bisa kita campur atau bisa bahan-bahan hijau lainnya. Nah ini akan sangat bagus, bisa untuk media tanam, bisa untuk pupuk, bisa juga untuk kita jadikan bioaktivator untuk pembuatan pupuk organik. Tinggal kita campur saja, nggak usah kita menggunakan bahan-bahan yang lainnya. Nah ini pengalaman saya cukup cepat matang sahabat tani. Nah ini kebetulan ini akan kita manfaatkan sebagai media tanam di polybag untuk pembibitan bibit tanaman pisang yang akan saya gunakan. Tentu ini cocok untuk tanaman apapun sahabat tani. Nah ini setelah kita cincang, setelah kita campur halus seperti ini semuanya, tinggal kita masukkan ke dalam karung dan siap untuk kita gunakan buat kebutuhan apapun ya. Di antaranya tadi media tanam, kemudian kita buat media tanam di kebun ya, kemudian juga bahan-bahan untuk kita campur pembuatan pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Ini sangat bagus sekali sahabat tani. Tentu ini sudah gembur, pH-nya sudah tentu netral, ditambah lagi kaya dengan mikroorganisme, kaya dengan unsur hara, termasuk juga trichoderma sahabat tani. Nah ini yuk kita manfaatkan kehadiran rumpun bambu yang ada di sekitar kita untuk menjadi sahabat kita dalam bercocok tanam, agar tanaman kita selain tumbuh optimal juga mampu mencegah berbagai macam serangan hama penyakit, terutama yang disebabkan oleh patogen ya, termasuk jamur trichoderma tadi ya, bisa mencegahnya. Nah ini sahabat tani kita masukin saja dalam karung. Ini kita gunakan, ini karung bekas pakan ini udang. Nah ini seperti ini sahabat tani, ini sangat luar biasa. Nah ini paling bagus untuk kita gunakan untuk kebutuhan di lahan pertanian. Oke sahabat tani, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana caranya kita memanfaatkan kehadiran rumpun bambu ini untuk kita jadikan sebagai bahan pembuatan pupuk organik, bahan media tanam, dan lain-lainnya. Untuk itu semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tentang video lainnya detailnya apa saja yang kandungannya ini sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Dan video ini cukup kita manfaatkan tentang 3 hal, yaitu tanah humusnya, kemudian humus daun bambunya, beserta akar bambu yang sudah lapuk. Untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.